Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza fawzan adima. Faqala Allah Ta'ala fihil kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-ayah. Kakak-kakakku andalan cabang Gerakan Pramuka Keluarga Purbalingga, adik-adikku seluruhnya saja warga Gerakan Pramuka Keluarga Purbalingga, dimanapun berada, marilah pada sore hari ini Ramadan yang ketiga kita mendapatkan tugas untuk menyampaikan kultum Ramadan atau kuliah Ramadan menjelang buka puasa yang diselenggarakan oleh Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga. Yang pertama saya mengajak mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kita selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan tambahan kenikmatan kepada kita. Namun ketika kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah pun akan memberikan azab yang sangat dahsyat. Itu karena adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini kita dipertemukan kembali karena kita mendapatkan nikmat dari Allah yang berupa nikmat penghidupan, samping nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Alhamdulillah kita masih beri umur sampai hari ini, diberi nikmat penghidupan, masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kewajibannya kita sebagai hamba Allah, puasa bulan Ramadan, mengabdi, menghamba kepada Allah, beribadah seluruhnya hanya untuk Allah. Dan ketika kita bersyukur, maka Allah akan mendapatkan nikmat-nikmat yang banyak. Begitu pula ketika kita kufur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kita, maka kita akan mendapatkan azab yang sangat dahsyat. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapapun yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan tambahan kenikmatan. Dan begitu yang kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan memberikan azabnya.
kakak-kakakku, adik-adikku, warga Purbalingga, dan andai tolan kaum muslimin muslimat yang mendengar kuliah Ramadan Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga ini. Pada sore hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana untuk menggapai kesucian di dalam bulan Ramadan ini. Di depan saya sudah membacakan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Sahrul Ramadana alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan puasa, Sahrul Ramadan, bulan puasa, alladzi unzila fihil Qur'an, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wabayyinati minal huda, dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kakak yang berbahagia, adikku yang dimuliakan Allah, surat Al-Baqarah ayat 185 memberikan pengetahuan kepada kita bahwasanya Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah di bulan Ramadan. Banyak penjelasan, ada yang menyampaikan di awal Ramadan, ada yang di 17 Ramadan, tapi juga ada yang mengatakan di sepanjang Ramadan. Itu sebagai pengetahuan. Kemudian Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kita hidup di dunia ini butuh petunjuk supaya hidupnya tidak sesat. Termasuk kita berpuasa supaya puasanya tidak sesat, yaitu untuk menggapai kesucian di bulan Ramadan ini. Di samping Quran diturunkan, juga Quran sendiri digunakan sebagai petunjuk. Maka di dalam Al-Quran itu isinya adalah aturan-aturan dan larangan-larangan. Nah, kemudian wabayyinati minal huda sebagai petunjuk dari penjelasan-penjelasannya. Penjelasan di dalam petunjuk Al-Quran itu menyangkut tentang hukum atau aturan. Maka ada hukum wajib, hukum sunnah, ada hukum haram, ada makruh, dan ada hukum mubah. Quran sebagai pembeda bahwasanya di dunia ini memang akan terjadi dua sisi atau dua kelompok. Ada baik, ada buruk. Ada benar, ada salah. Ada halal, ada haram. Ada yang hak, juga ada yang batil. Ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Termasuk ada yang loman dan ada yang tamak. Inilah kodrat manusia yang telah diatur di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian hubungannya dengan puasa, sebelum ayat 185 di 183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat ini adalah ayat yang memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Apa yang diperintahkan Allah kepada kita supaya melaksanakan puasa? Tidak lain adalah untuk mencapai tujuan. Tujuan kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Untuk menjadi orang yang bertakwa. Kemudian di dalam berpuasa kita banyak sekali amalan yang harus kita lakukan. Contoh, kita sudah biasa sholat wajib, sholat sunnah, rawatib. Ya. Tetapi di bulan Ramadan ini diperintahkan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Dirikanlah sholat malam di bulan Ramadan agar kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, balasannya orang yang puasa adalah maghfirah atau ampunan. Manakala kita puasanya dengan imanan wahtisaban. Bagaimana hadis yang berbunyi, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi puasa dengan iman dan mencari ridho Allah, maka jaminannya adalah maghfirah atau ampunan. Begitu pula amaliyah di bulan Ramadan adalah sholat tarawih atau sholat malam. Ya, sholat malam yang diganti dengan sholat tarawih. Itu juga balasannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau 1 bulan ini kita bisa melaksanakan puasa dengan penuh, tarawihnya penuh, dan amaliyah-amaliyah yang lain juga dilaksanakan, maka kita nanti akan kembali ya menuju kepada Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Nah, inilah barangkali bagaimana menggapai kesucian itu adalah melalui proses dengan puasa yang hanya imanan wahtisaban, sholat tarawih yang imanan wahtisaban, dan amaliyah-amaliyah yang lain yang dikerjakan selama bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan kembali kepada kesucian, yaitu Idul Fitri. Saya kira itu untuk sore hari ini. Mohon maaf pada kakak-kakak semuanya dan adik-adik semuanya manakala kurang berkenan. Akhirul qouli billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah fa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.